Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan perbedaan tools dan teknik antara project charter dan defining scope. Sebelum itu, kita akan menjelaskan apa itu project charter dan juga apa itu defining scope. Yang pertama yaitu project charter, di mana merupakan proses pengembangan dokumen secara formal. Manajer proyek menerapkan sumber daya organisasi untuk kegiatan proyek. Adapun manfaat utama dari proses ini yaitu menyediakan hubungan langsung antara proyek dan tujuan strategis dari proyek tersebut. Kemudian, proses ini dilakukan sekali atau pada titik yang telah ditetapkan dalam proyek. Kemudian, tools dan teknik yang ada pada project charter. Yang pertama itu expert judgment, di mana para ahli akan memberikan penilaian berdasarkan aplikasi yang dibuat. Seperti pada aplikasi kasir online, ini akan dinilai sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dan dipertimbangkan dari individu atau kelompok kegiatan proyek tersebut. Kemudian terdapat data gathering. Data gathering sendiri terdiri 3 macam, yaitu brainstorming, focus group, dan wawancara. Brainstorming itu yaitu mengumpulkan data dan solusi atau ide dari stakeholder. Kemudian ada focus group, di mana menyatukan pemangku kepentingan dan subjek ahli untuk belajar tentang risiko proyek yang dirasakan, kriteria keberhasilan, dan topik lain dalam cara yang lebih komunikatif daripada wawancara satu-satu. Kemudian ada wawancara, di mana hal ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari pemangku tingkat tinggi dengan berbicara langsung pada mereka. Kemudian ada meetings, di mana untuk proses ini, meetings digunakan untuk mengidentifikasi tujuan proyek, kriteria keberhasilan, dan informasi ringkasan lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan tools dan teknik dalam proses develop project charter dan define scope. Nah, pada project charter terdapat expert judgment yang digunakan untuk penilaian berdasarkan aplikasi yang dibuat, seperti membuat dokumen. Kemudian dalam defining scope digunakan project scope untuk mempertimbangkan unsur-unsur yang tepat dalam pengambilan keputusan dibantu dengan para ahli. Nah, perbedaan tools dan teknik dari project charter dan define scope yaitu tools dan teknik yang digunakan langsung terhubung oleh dokumen-dokumen dan mengikuti bagaimana yang klien inginkan berdasarkan kebutuhan requirement-nya. Kemudian pada proses define scope, tools dan teknik yang digunakan itu seperti product analyze, di mana customer menjelaskan kebutuhan yang dibutuhkan agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Adapun alternative generation, yaitu memfasilitasi pemangku proyek untuk dapat memecahkan suatu masalah dalam proyek. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tools dan teknik yang dapat digunakan dalam proses defining project scope. Ada sebanyak 3 tools dan teknik yang akan saya jelaskan, yang pertama adalah expert judgment. Expert judgment merupakan sebuah teknik yang dilakukan di dalam sebuah proses project management, di mana di expert judgment ini para expert atau para ahli akan memberikan masukan dan memberikan penilaian mengenai sebuah proyek yang sedang berjalan atau sebuah proyek yang sedang direncanakan. Karena kita langsung mendapat penilaian dari para ahli, kita dapat menghemat waktu selama perencanaan, tapi kita juga dapat meminimalisir resiko yang nantinya akan muncul apabila proyek ini dijalankan. Lalu apa hubungannya dengan proses pendefinisian project scope? Karena kita langsung mendapatkan penilaian dari para ahli, maka mereka akan mampu memberikan pertimbangannya dalam mengintegrasikan data proyek, menilai perubahan yang dilakukan, serta dapat memberikan unsur-unsur yang tepat untuk pengambilan keputusan. Dalam hal ini, pengambilan keputusannya adalah pembuatan project scope. Kemudian yang kedua adalah product analysis. Berbeda dengan expert judgment, product analysis ini dititik beratkan kepada calon pelanggan atau calon pengguna, di mana para calon pelanggan dan calon pengguna ini mereka akan menjelaskan produk seperti apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Karena para pemangku proyek sudah mendapatkan deskripsi yang tepat dari para calon penggunanya, maka keuntungannya dengan menggunakan produk analisis ini, ketika proyek akan selesai dan deliverable sudah jadi, maka sedikit banyak akan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
karena mereka mengacu pada kebutuhan yang sudah dijelaskan pelanggan di awal proyek. Lalu apa hubungannya dengan pendefinisian project scope? Dalam pendefinisian project scope, product analysis dapat berkontribusi dalam mengubah deskripsi produk yang rumit menjadi deliverable dan requirement project. Jadi dari sebuah deskripsi produk yang mungkin berbelit, melalui produk analisis ini, para pembuat proyek dapat menyederhanakan produk seperti apa yang harusnya mereka buat sehingga sesuai dengan tujuan proyek. Dan dalam hal ini itu akan memudahkan pada saat pendefinisian project scope karena semua menjadi jelas di awal proyek. Kemudian yang ketiga adalah alternative generation. Maksudnya apa? Alternative generation ini berbeda dengan expert judgment dan product analysis. Ketika sebuah proyek dijalankan, logikanya pasti ada banyak alternatif cara untuk mencapai tujuan proyek. Tidak mungkin tujuan proyek itu hanya dicapai dengan satu cara. Maka alternative generation ini akan memungkinkan sebuah proyek untuk mencapai tujuannya melalui berbagai alternatif cara. Lalu apa hubungannya alternative generation dengan pendefinisian ruang lingkup? Dengan kita mengetahui ada banyak alternatif cara untuk mencapai tujuan proyek kita, maka alternative generation ini akan memungkinkan membuat tujuan proyek ini dicapai dengan cara yang berbeda-beda itu. Maka dengan alternative generation, para pembuat proyek tidak akan bingung ketika mereka menjelaskan ataupun menjalankan proyek yang dikerjakannya. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan tools dan teknik dalam proses develop project charter dan define scope. Nah, pada project charter terdapat expert judgment yang digunakan untuk penilaian berdasarkan aplikasi yang dibuat, seperti membuat dokumen. Kemudian dalam defining scope digunakan project scope untuk mempertimbangkan unsur-unsur yang tepat dalam pengambilan keputusan dibantu dengan para ahli. Nah, perbedaan tools dan teknik dari project charter dan define scope yaitu tools dan teknik yang digunakan langsung terhubung oleh dokumen-dokumen dan mengikuti bagaimana yang klien inginkan berdasarkan kebutuhan requirement-nya. Kemudian pada proses define scope, tools dan teknik yang digunakan itu seperti product analyze, di mana customer menjelaskan kebutuhan yang dibutuhkan agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Adapun alternative generation yaitu memfasilitasi pemangku proyek untuk dapat memecahkan suatu masalah dalam proyek.